Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini Ibu mau menjelaskan mengenai anjak piutang ya. Nah, materi anjak piutang ini sudah Anda kerjakan mengenai perbedaan antara anjak piutang dan modal ventura. Nah, ini Ibu ulas lagi sedikit mengenai anjak piutang. Apa sebenarnya anjak piutang? Kenapa anjak piutang merupakan materi atau masuk ke dalam lembaga keuangan lain selain non bank ya, lembaga keuangan lain non bank, lembaga keuangan non bank. Nah, anjak piutang ini adalah sebuah perusahaan yang intinya melakukan sebuah aktivitas ya. Sebenarnya anjak piutang itu adalah aktivitasnya, tetapi ada perusahaan anjak piutang. Nah, perusahaan anjak piutang ini adalah aktivitasnya apa sih sebenarnya gitu ya. Perusahaan anjak piutang ini muncul karena ada transaksi yang kaitannya dengan inventory atau persediaan. Jadi begini, kita runtut ya dulu, tidak usah bicara aturan dan sebagainya, yang penting Anda paham. Jadi begini, kalau saya seorang supplier atau saya punya pabrik atau saya punya toko, nah saya kan punya target penjualan. Nah, ketika saya punya target penjualan, saya harus dituntut untuk menjual barang banyak dan sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, sementara kemampuan ekonomi masyarakat kita dan sebagian masyarakat itu kalau beli tunai mungkin belum mencukupi. Maka ada di sebuah perusahaan ada namanya penjualan kredit. Ya kan? Nah, ketika melakukan penjualan kredit, karena analisanya tidak ada 5C, 7P seperti industri perbankan, maka ada kemungkinan piutang tak tertagih ya. Makanya kalau Anda belajar akuntansi keuangan, Anda belajar pengantar akuntansi, ada penyisihan atas piutang tak tertagih atau cadangan kerugian piutang ya. Nah, cadangan kerugian piutang untuk perusahaan manufaktur, perusahaan dagang dan sebagainya itu kan tidak ada ketentuannya seperti bank yang menentukan non performing loan berdasarkan aturan Bank Indonesia, tidak ada. Nah, di sini ketika kita melempar penjualan kredit, ada risiko kan? Ada risiko kredit tidak terbayarkan. Ada risiko penjualan kredit itu macet ya. Nah, maka untuk memfasilitasinya, karena tidak ada agunannya ya bahan baku itu atau barang dagangan itu, karena tidak ada regulasi yang mengatur, karena tidak ada institusi yang kemudian mengcover ketika terjadi kredit macet, maka muncullah perusahaan anjak piutang. Nah, gimana sih mekanisme kerja perusahaan anjak piutang gitu ya? Nah, di dalam perusahaan anjak piutang itu ada yang namanya faktor perusahaan anjak piutang. Itu dinamakan factory. Kemudian klien itu supplier, penjualnya. Kemudian nasabah itu adalah customer. Klien, perusahaan atau pihak yang menggunakan jasa anjak piutangnya, supplier. Kemudian customer atau pihak yang mengadakan transaksi dengan klien. Nah, begini. Tadi kalau misalkan piutang itu belum tertagih atau macet, sementara saya si supplier, klien itu butuh uang kan ya. Misalkan saya melempar penjualan kredit 100 juta. Lah, cash flow saya kan jadi kacau nih kalau 100 juta itu tidak terbayar atau sebagian saja tidak terbayar. Nah, fungsi anjak piutang ini adalah apa? Mengambil alih piutang. Punya siapa? Ya punya saya. Jaminannya apa? Piutang, tidak ada jaminan apa-apa. Ya, mengambil alih piutang yang saya miliki dibeli oleh perusahaan anjak piutang. Ada beberapa sih sebenarnya, tidak hanya ambil alih piutang gitu ya. Yang terlibat sudah tahu ya bahwa ada perusahaan anjak piutang, ada klien dan ada customer atau nasabah. Nah, mekanismenya tadi mengambil alih piutang klien agar tidak mengganggu aktivitas bisnis klien ya. Nah,
bentuk mekanisme anjak piutang. Yang pertama adalah undisclosed atau non-notification factoring. Apa itu? Gitu ya. Ada kalanya perusahaan ingin perform atau nama baiknya dijaga di mata pelanggan tetap baik walaupun sebenarnya dalam kesulitan pendanaan. Nah, maka terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan. Negosiasinya itu melalui perusahaan anjak piutang. Tapi apa? Tetapi perusahaan nasabah atau perusahaan yang ditagih tidak tahu kalau kami klien melibatkan perusahaan anjak piutang. Apa? Undisclosed, ya. Kemudian yang kedua, disclose atau notification factoring. Apa itu? Jika perusahaan klien setelah memperoleh pembiayaan dari anjak piutang tidak ingin merepotkan petugas untuk menagih kepada debitur, maka perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas undisclosed, yaitu menyerahkan pengelolaan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Semua pengelolaan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Yang nagih, yang ini, semuanya kepada perusahaan anjak piutang. Dan dokumen-dokumen diserahkan kepada perusahaan anjak piutang. Maka si customer tahu bahwa yang nagih, yang memberikan solusi atas piutang atau atas hutangnya tersebut adalah perusahaan anjak piutang. Jadi memang diserahkan. Nih, kamu yang nagih sekarang kamu hutangnya sama dia, nggak sama saya. Gitu. Kalau undisclosed tadi seolah-olah masih punya saya, nama baik saya dipertaruhkan kalau misalkan seolah-olah saya nggak punya uang kemudian melibatkan perusahaan anjak piutang. Nah, seperti itu bedanya. Kemudian perusahaan memberitahukan kepada debitur bahwa pengambil alihan pembayaran kepada pihak anjak piutang itu yang disclose, ngasih tahu. Tapi kalau undisclosed kayak rasanya gini sih, yang nagih tetap saya, jangan sampai si nasabah tahu bahwa saya membutuhkan bantuan si perusahaan anjak piutang. Nah, seperti itu bedanya undisclosed dan disclosed. Kemudian apakah manfaat dari anjak piutang? Sebenarnya gini, anjak piutang itu tidak hanya melakukan kegiatan yang kaitannya tagih menagih, tidak, tetapi juga membantu merapikan piutang. Kadang-kadang perusahaan itu yang punya piutang si A, si B, si C itu nggak rapi. Jadi kalau pas nagih bingung. Yang sudah jatuh tempo nggak ditagih, giliran yang belum jatuh tempo udah ditagih. Yang lama-lama lupa, misalkan seperti itu. Itu manfaatnya anjak piutang. Pengelolaan piutang sebenarnya lebih pentingnya. Tapi juga membantu untuk mengambil alih piutang untuk perusahaan-perusahaan yang memang karena piutang tersebut menjadi kesulitan cash flow. Intinya itu ya. Kemudian mengalihkan risiko dari perusahaan klien kepada perusahaan anjak piutang. Risikonya beralih. Nah, keuntungan perusahaan anjak piutang itu apa? Ya, itu kalau yang mengalihkan risiko berarti ada jasa pembiayaan, kemudian ada jasa non pembiayaan tadi yang saya sebut bahwa dia ngatur piutangnya, nah dan sebagainya. Lalu keuntungan dari perusahaan anjak piutang itu apa? Gitu ya, ngambil alih risiko. Ada keuntungannya apa? Bisa itu adalah spread rate, bisa itu adalah fee, ya tergantung kesepakatan. Misalnya gini, kalau anjak piutang itu bisa menagihkan, maka 10% menjadi penghasilan si perusahaan anjak piutang. Itu seperti itu, yang spread. Atau misalkan kalau jasa pengelolaan, misalkan selama 1 bulan untuk jasa fee pengelolaan anjak piutangnya klien dibayar sesuai kontrak sekian, itu fee ya, dapatnya itu gitu. Nah, lalu bagaimana resikonya gitu ya? Kalau misalkan ada resiko-resiko yang terjadi, misalkan kaitannya dengan kalau nasabah tidak bayar dan sebagainya, itu yang menangani anjak piutang. Ya, memang untuk perusahaan anjak piutang ini tidak begitu berkembang di Indonesia karena resikonya belum bisa tercover oleh regulasi secara mendetail atau mendalam.
Misalkan bagaimana kalau nasabah macet, atau bagaimana kalau nasabah tidak bayar dan sebagainya. Padahal itu menjadi sudah beralih ya, misalkan dia sudah disclose, sudah beralih menjadi piutangnya perusahaan anjak piutang. Nah, hal-hal seperti itu belum secara mendetail dijabarkan di dalam regulasi. Makanya kalau nanti ada penelitian dan sebagainya penelitian ya, khususnya untuk tugas akhir Anda, ini topik yang menarik menurut saya. Oke, ada ini tadi sudah. Saya rasa itu untuk materi Anda anjak piutang. Saya selipkan 2 pertanyaan untuk Anda. Saya minta Anda untuk mempelajari mengenai diskon charge dan risiko tak tertagih. Ya, silahkan kalau ada kesulitan Anda boleh tanyakan kepada saya untuk materi anjak piutang ini. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu lagi. Jangan lupa komen ya, subscribe dan like channel Ibu ini untuk mengetahui video-video berikutnya kaitannya dengan lembaga keuangan lain selain bank, lembaga keuangan selain bank, gitu ya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.